Gambar-gambar yang teman-teman lihat tadi sangat berkaitan dengan literasi. Gambar-gambar itu adalah contoh dari orang-orang yang kurang memperhatikan bacaan, atau bisa dibilang mereka malas membaca atau memperhatikan. Pada tahun 2019, Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara dengan tingkat literasi yang rendah, yaitu berada di peringkat 62 dari 70 negara, berdasarkan Program for International Student Assessment atau PISA yang diselenggarakan oleh OECD. Rendahnya angka literasi salah satunya berkaitan dengan tingginya angka penduduk Indonesia yang mengalami buta huruf. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang dimuat di laman Data Indonesia ID, 3,96% penduduk berusia 15 tahun ke atas di Indonesia mengalami buta huruf pada tahun 2021. Sekitar 4 dari 100 penduduk dewasa di Indonesia mengalami buta huruf pada tahun 2021. Persentase ini lebih rendah 4% dari tahun sebelumnya. Hal ini melanjutkan tren penurunan yang telah berlangsung selama 10 tahun terakhir, yang tergambar pada grafik di samping. Jadi, apa faktor penyebab dari tingginya angka buta huruf di Indonesia? Faktor yang paling utama adalah faktor sarana infrastruktur dan sumber daya manusianya. Salah satu indikator untuk melihat seberapa besar dan tingginya tingkat pendidikan di suatu daerah adalah dengan melihat seberapa besar dan tingginya angka buta huruf di daerah tersebut. Hal itu berdasarkan karena pendidikan itu erat kaitannya dengan buta huruf atau melek huruf. Akan tetapi, tingkat kemajuan dari suatu daerah tidak menentukan dan tidak menjadi patokan apakah masyarakat nantinya akan buta huruf. Namun, ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi masyarakat buta huruf. Di antaranya, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, subsidi pemerintah, dan kelayakan dari fasilitas yang disediakan. Kemudian, faktor eksternalnya juga mempengaruhi, yaitu lingkungan sekitar dan teknologi. Salah satu dampak ketidakmampuan atau kekurangan literasi seseorang, khususnya dalam membaca dan menulis, akan mempengaruhi kemampuan dan kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi dan mencapai kesejahteraan yang akan semakin sulit. Dan juga jika persentase angka literasi penduduk masih rendah, bahkan menurun lebih rendah dari tahun sebelumnya, itu dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kurang memiliki intelektual dan juga membuat Indonesia sulit bersaing dengan negara lain, khususnya dalam segi ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya literasi adalah keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, menghitung, berbicara, dan memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mengatasi dan mengantisipasi rendahnya angka literasi di Indonesia? Sebelum itu, perlunya ketersediaan bahan bacaan. Seperti yang kita ketahui, kurangnya literasi baca tulis disebabkan oleh ketersediaan buku yang tidak memadai. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menambah koleksi buku. Cara mudah untuk menambah koleksi buku yaitu dengan saling menukarkan buku bacaan kepada teman yang bisa menambah dan meningkatkan literasi baca tulis. Untuk mengatasi dan mengantisipasi rendahnya angka literasi, kita harus mengetahui manfaat dari literasi dan juga cara menumbuhkan minat literasi. Nah, apa sih manfaat dari literasi itu sendiri? Nah, manfaat pertama yaitu dapat memperkaya kosakata. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Yang ketiga yaitu memperluas wawasan dan memperoleh informasi baru. Yang keempat, mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi bacaan. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada di platform media terutama digital. Nah, yang keenam yang terakhir yaitu untuk melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Nah, berikutnya juga ada beberapa cara untuk menumbuhkan minat literasi. Yang pertama yaitu munculkan niat yang serius dan tanamkan dalam hati bahwa buku merupakan gudang ilmu pengetahuan, sehingga menjadi kebutuhan untuk membaca. Yang kedua yaitu ketika telah memiliki niat yang kuat, langkah selanjutnya membuat list atau daftar bahan bacaan yang ingin dibaca. Carilah bahan bacaan yang membuat diri nyaman dan ada pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat yang didapat dari buku tersebut.
Yang ketiga, setelah membaca buku, tulislah poin-poin penting. Secara tidak langsung kita mengingat kembali ingatan mengenai apa yang telah kita pahami dari buku tadi, dan ini salah satu metode agar buku yang dibaca sebelumnya diserap oleh otak. Yang keempat yaitu membaca di waktu yang tepat. Semakin efektif memilih waktu, otak dapat bekerja dengan baik sehingga lebih cepat dalam memahami isi buku yang dibaca. Yang kelima yaitu konsisten. Jika konsisten, segala perbuatan tidak akan terasa dampaknya jika dilakukan secara konsisten. Jadi ketika kamu telah melakukan langkah-langkah sebelumnya, cobalah untuk konsisten. Maka pasti banyak buku yang telah kamu baca. Itulah tips dan manfaat agar minat membaca, menulis, dan kualitas membaca lebih meningkat. Mari membaca agar budaya literasi kita meningkat dan menuju Indonesia yang cerdas.